Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Lutindra Widianti dari kelas A mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbedaan antara artikel, makalah, dan laporan penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ada artikel. Artikel sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada artikel hasil penelitian dan yang kedua ada artikel non-penelitian. Kemudian ada makalah. Makalah sendiri dibagi menjadi makalah panjang dan yang kedua ada makalah pendek. Kemudian yang terakhir ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian dibagi menjadi laporan kuantitatif dan laporan kualitatif. Artikel hasil penelitian memiliki ciri pokok artikel. Yang pertama itu terdapat bahan yang ditulis. Bahan yang ditulis ini berisi hal-hal yang sangat penting. Contohnya seperti hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang berikutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan tersebut terdiri dari bagian dan subbagian. Yang pertama ada latar belakang, prosedur penelitian, hasil penelitian, pembahasan penelitian, kesimpulan, dan saran. Yang berikutnya ada prosedur penulisan artikel. Prosedur penulisan artikel ini ditulis sebelum laporan teknis dan kemudian ada ditulis setelah laporan teknis dan ada yang hanya artikel yang ditulis. Di dalam artikel hasil penelitian, judulnya haruslah informatif, lengkap, terdiri atas 5-15 kata dan memuat kata kunci masalah yang diteliti. Kemudian nama penulisnya itu ditulis tanpa gelar, terus nama lembaga ditulis sebagai catatan kaki, peneliti utama yang dicantumkan, sedangkan peneliti lain berada di dalam catatan kaki. Kemudian ada sponsor. Sponsor tersebut ditulis pada catatan kaki halaman pertama di atas nama lembaga tempat bekerja. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu ditulis satu paragraf sebelum teks utama dalam bahasa Inggris. Terdiri atas 50-75 kata. Kemudian margin lebih sempit daripada teks utama. Margin kiri kanan menjorok sebanyak 1,2 cm ke dalam. Kemudian berisi tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Kemudian terdapat kata kunci. Nah, kata kunci ini terdiri 3-5 buah untuk menggambarkan masalah yang akan dibahas. Kemudian judul penelitian dan abstraknya dapat ditemukan dengan mudah. Yang berikutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini sebagai kajian pustaka. Tidak diberi judul, langsung ditulis setelah abstrak dan kata kunci. Di dalam pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, masalah, dan wacana pemecahan penelitian dan tujuan penelitian. Harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya dan harus proporsional. Kemudian pembahasan kepustakaan haruslah langsung mengenai masalah. Yang berikutnya ada metode. Metode ini menyajikan dalam beberapa paragraf dengan atau tanpa subbagian hal-hal yang pokok saja tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Kemudian materi pokoknya adalah metode data dikumpulkan, siapa sumber data, dan metode data dianalisis. Kemudian terdapat hasil. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah yang biasanya terpanjang. Kemudian berisi tentang hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis. Hasil analisis ini dapat menggunakan tabel atau grafik untuk memperjelas penyajian secara verbal. Nah, apabila hasil dalam artikel ilmiah ini panjang, dapat dibagi ke dalam subbagian-subbagian. Sedangkan jika hasilnya pendek, dapat digabung dengan pembahasan.
Nah, untuk penelitian kualitatif memuat bagian-bagian rinci dalam subtopik-subtopik yang langsung mengenai fokus penelitian. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan di sini menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, dan mengintegrasikan temuan ke pengetahuan yang telah mapan. Pembahasan ini merumuskan teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Yang berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini berisi ringkasan dari hasil dan pembahasan. Kemudian saran disusun berdasarkan kesimpulan yang ditarik. Nah, bagian ini disebut juga dengan penutup. Kemudian terdapat daftar rujukan. Daftar rujukan ini haruslah lengkap dan sesuai dengan rujukan dalam artikel dan disebutkan di dalam batang tubuh artikel. Kemudian ada artikel non-penelitian. Isi artikelnya berupa yang pertama ada judul. Judul ini mencerminkan isi kandungan artikel dan memiliki daya tarik bagi pembaca, terdiri atas 5-15 kata. Kemudian ada nama penulis. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik maupun gelar lain. Nah, jika lebih dari 2 penulis utama saja yang dicantumkan, sedangkan penulis lainnya ditulis di dalam catatan kaki. Yang berikutnya ada pendahuluan. Pendahuluan uraian yang akan mengantarkan pembaca kepada masalah yang akan dibahas. Pendahuluan uraian yang akan mengantarkan pembaca kepada masalah yang akan dibahas. Di dalam pendahuluan ini tidak diberi judul dan harus menarik bagi pembaca. Hendaknya diakhiri rumusan singkat 1-2 kalimat tentang hal pokok yang akan dibahas. Kemudian di bagian inti ini terdapat judul bagian, isi bagian inti sangat bervariasi, tergantung topik yang akan dibahas. Kemudian ada penutup. Istilah penutup jika hanya berupa catatan akhir. Jika berupa kesimpulan, perlu ada bagian kesimpulan. Jika ingin memasukkan saran, sebaiknya ditempatkan di bagian tersendiri. Yang berikutnya ada juga daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini haruslah lengkap dan sesuai dengan rujukan dalam artikel dan sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Yang berikutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini yang pertama mengidentifikasi tipe isi yang dideskripsikan dalam artikel. Yang berikutnya ada menetapkan struktur isi, menata isi ke dalam strukturnya, menata urutan isi, dan mendeskripsikan isi menurut aturan. Kemudian kita masuk ke dalam makalah. Nah, makalah ini memiliki ciri pokok makalah. Yang pertama ada ciri objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Tadi merupakan ciri pokok makalah secara umum, sedangkan berdasarkan sifat dan jenis penalaran ini terdapat 3 ciri pokok. Yang pertama ada makalah deduktif, yang kedua makalah induktif, dan yang ketiga ada makalah campuran. Nah, isi makalah di bagian awal itu terdapat halaman sampul. Halaman sampul berisi judul makalah, maksud ditulisnya makalah, nama penulis, tempat, dan waktu penulisan makalah. Yang berikutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar di dalam makalah. Ketentuan penulisannya ini, judul bagian makalah ditulis dengan huruf kecil, awal kata selain kata tugas ditulis huruf besar. Nah, penulisan judul bagian dan judul sebagian dilengkapi dengan nomor halaman. Spasi tunggal, jarak antar bagian sebanyak 2 spasi.
Yang berikutnya ada daftar tabel dan gambar. Nah, fungsi daftar tabel dan gambar ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam menemukan tabel dan gambar yang ada di dalam makalah. Nah, identitas tabel dan gambar ini ditulis secara lengkap. Jika lebih dari satu tabel dan gambar, maka sebaiknya daftar tabel dan gambar dipisah. Jika hanya satu tabel dan gambar, dapat disatukan di dalam daftar isi. Kemudian kita masuk ke dalam isi makalah bagian inti. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian ada teks utama. Teks utama ini berisi pembahasan topik-topik masalah. Isinya sangat bervariasi tergantung apa yang akan dibahas di dalam makalah tersebut. Kemudian hindari penggunaan kata-kata tanpa makna seperti sebagainya dan lain-lain atau yang sebesar-besarnya. Teknik merangkai bahan-bahan untuk membahas topik adalah mulailah dari ide yang bersifat sederhana menuju hal yang bersifat kompleks. Gunakan majas-majas, gunakan teknik diagram dan klasifikasi, dan menggunakan teknik pemberian contoh. Teknik merangkai bahan-bahan untuk membahas topik. Yang pertama, dimulai dengan ide yang bersifat sederhana menuju ke bagian yang kompleks. Kemudian menggunakan majas-majas, menggunakan teknik diagram dan klasifikasi, dan yang terakhir menggunakan teknik pemberian contoh. Yang berikutnya ada penutup. Penutup berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan beserta saran-saran jika perlu. Jika memang bahan-bahan dirasa kurang untuk menarik kesimpulan, maka ditulis penegasan kembali atau ringkasan dan pembahasan. Penulisan saran harus relevan dengan pembahasan dan eksplisit. Isi makalah bagian akhir terdapat daftar rujukan dan lampiran. Daftar rujukan ini haruslah lengkap dan sesuai dengan rujukan makalah. Sedangkan lampiran berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam penulisan makalah. Kemudian ada makalah pendek. Ciri-ciri pokok dalam makalah pendek. Makalah pendek tersebut kurang dari sampai 20 halaman. Penulisannya sama dengan artikel non-penelitian, kecuali abstrak dan kata kunci yang tidak harus ada. Yang berikutnya ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang pertama ada laporan kuantitatif. Nah, di bagian isi bagian awal terdapat halaman sampul. Halaman sampul berisi judul, nama penulis. Nama penulis ini haruslah lengkap beserta gelarnya. Lambang universitas ditulis diikuti tulisan Departemen Pendidikan Nasional dan diikuti dengan tahun penulisan laporan. Ditulis dengan huruf besar, diatur margin kanan kiri rapi dan serasi. Yang berikutnya ada halaman judul. Halaman judul sama dengan halaman sampul. Yang berikutnya ada abstrak dan kata kunci. Abstrak dan kata kunci ini ditulis satu paragraf sebelum teks utama dalam bahasa Inggris, terdiri atas 50-75 kata. Margin lebih sempit daripada teks utama. Margin kiri dan kanan menjorok sebanyak 1,2 cm ke dalam. Di dalam abstrak dan kata kunci berisi intisari laporan penelitian. Formatnya bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini bersifat opsional atau jika ada.
Yang berikutnya ada kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Yang terakhir ada definisi istilah atau definisi operasional. Yang berikutnya ada bab 2 kajian pustaka. Yang berikutnya ada bab 3 metode penelitian. Di dalam metode penelitian yang pertama ada rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 terdapat hasil penelitian. Yang pertama ada deskripsi data dan yang kedua ada pengujian hipotesis. Yang berikutnya ada bab kelima mengenai pembahasan dan bab 6 mengenai penutup, berisi kesimpulan dan saran. Nah, bagian akhir terdapat daftar rujukan dan lampiran. Daftar rujukan dan lampiran sama seperti karya ilmiah lainnya. Yang berikutnya ada laporan kualitatif. Laporan kualitatif terdapat 3 format. Yang pertama ada format tetap 1, yang kedua ada format tetap 2, yang terakhir ada format bebas. Nah, di dalam format tetap 1, bagian bab 1 pendahuluan berisi konteks penelitian atau latar belakang. Yang kedua ada fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kegunaan penelitian. Bab 2 metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. Bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan. Bab kelima penutup. Kemudian pada format tetap yang kedua, bab 1 pendahuluan berisi konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Kemudian bab kedua kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab kelima pembahasan, dan bab keenam ada penutup. Yang berikutnya ada format bebas. Bab 1 pendahuluan berisi konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Bab 2 di dalam format bebas, dan bab-bab selanjutnya memuat hasil penelitian yang diperolehnya. Judul dan isi disesuaikan dengan topik termasuk dengan pembahasannya. Nah, yang berikutnya membahas mengenai perbedaan antara artikel, makalah, dan laporan penelitian. Bagian awal artikel berisi abstrak. Di bagian awal makalah berisi latar belakang, sedangkan laporan penelitian bagian awal berisi abstrak juga. Bagian isi artikel memuat hal-hal penting saja yang ditulis dan tidak selalu dari masalah. Sedangkan isi makalah seluruhnya ditulis baik teori maupun hasil penelitian dan selalu dari masalah. Di dalam bagian laporan penelitian, bagian isi berupa hasil dari penelitian saja yang ditulis dan selalu dari masalah. Kemudian bagian penutup artikel berisi kesimpulan tetapi hanya sebatas pembahasan. Sedangkan bagian makalah berisi kesimpulan dengan memberikan solusi. Sedangkan bagian laporan penelitian berisi kesimpulan yang membahas keseluruhan hasil penelitian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.